Ini netizen paling demen kalau gue salah ngomong, gue kepleset sedikit, buset. Itu langsung hujatan nih kolom komentar begitu banyak. Lu jangan masuk server gue, karena gue gak punya saingan baru. Tapi biasanya hidayah dulu atau gimana dulu sih? Hidayah dong, dari Kok jadi hidayah. banyak lu yang nanya ya? Gue hostnya lo di sini. Kita kan belajar dong. Oke lah, kita sama-sama gila-gila surga nih. Cuman nggak mau gila-gila mati juga, mau buru-buru mati gitu ya. Iya. Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak saling berseberangan. Tidak Keduanya saling saling menguatkan gitu. Oke. Kadang-kadang lu frontal, kita jangan berantem. jangan bikin integritas lu. Oke, siap. Halo Mbak. Halo. Terima kasih telah berkenan datang ke Studio Muslim Nusantara bareng sama Om Linton. Yes. Bener ya Om? Ya. Nggak salah ya? Iya. Jangan disalah-salahin Om. Udah sering disalah-salahin Om. Ambil biasa bawa bendera soalnya. Siap. Thank you loh, Do. Udah diundang juga Siap. gua sama Linton untuk Iya. Nggak terpaksa kan? enggak. lah. Gitu. Kok Itu kayak enjoy kok. agak beda ya? Kenapa? Sebelumnya ya? Iya kok gue jadi agak lebih deg-degan gitu. Nggak usah lah, kan santai aja. Hati-hati. Iya. Ini netizen paling demen kalau gue salah ngomong, gue kepleset sedikit, buset. Itu langsung hujatan nih kolom komentar begitu banyak. Nggak apa-apa, bagus sekali-sekali harus dengerin dia dikomentarin sih. Oh enggak sih. Karena Kan selama ini dia yang... kali ini gue kan jadi host. Oke. Oh, Siap. oke. Gua jadi host, jadi gue terbebas dari menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke. Duh, gua jadi grogi nih. Iya, tanganku udah dingin. Tanya, oke. Santai aja Om. Siap. Oke, minum. Kalian berdua dari mana sebelumnya? Dari mana nih? Dari kantor. Oh dari Kesini. kantor langsung Dari datang. kantor. Wih, luar biasa. Demi lu nih, Do. Demi Muslim demi Nusantara gua? nih. Masya Podcastnya Allah, kalian luar nih. biasa sekali. Iya loh, kita seneng banget loh. Apa motivasi kalian datang sini kalau gitu? Ya, pertama kita kan kita pengen sharing. Terus Oke. udah gitu kita mendukung loh. Lihat podcast kalian yang sebelumnya di Oh YouTube. ya? Tuh anak muda tadi juga bicara sama siapa tadi di bawah? Sama Om Jo. Ya, dia sama si Alif juga. Alif ini mantan Wahabi dia. Nah, tuh kan maksudnya mereka anak-anak Ex muda. geng hicrah. Nah, makanya mereka tuh anak muda tapi berani speak up gitu loh. Berani Melalui mereka. podcast. Berani-beraninya ya. Karena mereka kan udah punya kafling. Jadi mereka berani. Jadi kami dapat coupling gak nih? Atau dari podcast ini? Aduh, kalau gue ngomong nanti gue disalahin sama sebelah sana. Serba salah gue. Oke. Lip, sehat Lip? Oh, Alif sehat. Om, gimana Om? Gimana? Gimana Lah lagi? gua gimana ya? Pertanyaan gue kurang terarah kan? Mbak, gue kemarin sempat tertarik karena kita sempat jalan bareng ke salah satu instansi ya. Maksudnya, lo kan ngejual beberapa produk yang memang apa ya, yang jadi bukan makanan, tapi apa sih namanya? Untuk Yang- pertahanan negara. Betul, yang memang Ya. sejenis dengan kebutuhan mereka lah Yes. dan kebutuhan negara kita. Heeh. Nah, kan sempet kita ngobrol-ngobrol tuh, ternyata ada beberapa sisi yang mungkin kita bisa bukan ikut sih, maksudnya ternyata kita sejalan kan sama apa yang mereka lakuin. Gue sama lu selalu sejalan kayaknya. Padahal, Oke deh. cuman kita beda server aja Iya, sayang. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, lu jangan masuk server gua karena gua nggak punya saingan baru. Server tuh harus beda-beda nggak harus satu. Yoi. Jangan. Karena biasanya orang dari server kalian masuk ke server gue itu selain dia jadi fresh graduate, ini agak lebih sengak gayanya mbak. Itu yang gue agak lu diem aja Lip. Lu takut gue duluan gitu ya? Kalian enak loh, kalian masuk server gua, dosa-dosa kalian selama kalian hidup itu secara otomatis hilang. Oke. Dan saat itu juga doa kalian langsung makbul. Makbul tuh maksudnya langsung terkabul gitu. Lah gua kok ngerasa terzolimi gitu. Dari kecil gue numpukin dosa. Walaupun Tuhan gue, maksudnya Tuhan ini lebih kasih sayang dan mudah memaafkan, tapi kan ngerasa kok lu enak ya baru masuk langsung Dijawab. hilang Langsung gitu, hilang terus dosanya. langsung terjawab dan segala macem. Oh Tapi gitu boleh nih. udah gitu gue udah mulai nggak happy lagi ketika mereka ini orang-orang yang baru masuk tadi bukannya lebih cinta kepada agama, maksudnya bukan lebih ke agamanya sih, tapi lebih kepada nilai-nilai kemanusiaannya diangkat lah. Terus cinta tanah air dan segala macem, justru malah agak-agak berbelok ke sana. Waktu sebenarnya gini deh, gue ganti pertanyaannya. Waktu mereka orang-orang tadi itu ada di server kalian yang masih seiman dengan kalian, atau mungkin orang-orang sekarang nih yang ada di server kalian atau yang seiman dengan kalian, masih banyak gak sih kayak gitu? Yang sesudah hijrah langsung Mulai menyalahkan, banyak. terus rasa toleransinya jadi berkurang. banyak. Oh, Banyak yang beberapa juga yang saya kenal juga ada ya. Oke. Nah, itu maksudnya
kalau orang hijrah karena memang karena imannya dia untuk hijrah, itu pasti dia akan baik. Harusnya Maksudnya hijrahnya dia- hatinya lah ya, bukan hanya penampilan hatinya, doang. karena imannya yang menuntun dia untuk hijrah. Tapi faktanya adalah banyak dari sahabat-sahabat saya sendiri hijrah karena kecewa dengan apa yang dia terima, kecewa dan apa yang, nah kecewa Itu hijrah dong, kabur dia. ya mungkin pada akhirnya seperti itu, tapi dasarnya sudah tidak baik karena dia kecewa maksudnya mungkin di agama sebelumnya dicuekin atau diremehkan, karena kan nggak semua agama pasti ada masalahnya ya. Oke. Mungkin dia merasa gue dicuekin nih di sini, gue nggak diperhatiin nih di sini, oke lah, ini ada yang lebih, ini kayak ada yang lebih bagus, dia mau mencoba ikutan yang Pasar-pasarnya lain. lebih bagus Iya, nih. melihat tuh ini kayak potensi lebih baik. Ada beberapa seperti itu, tapi nah pada akhirnya setelah dia hijrah, karena ada motifnya kan. Oke. Awalnya karena ada motifnya udah nggak baik karena dia sudah kecewa. Nah dari situlah timbul yang wah dulu tuh gue begini-begini nih jelek banget, di-compare lah dengan agamanya yang dia terima yang baru itu. Oke. Di-compare, dulu gue di agama yang lama tuh begini. Nah itulah dari situ. Karena kecewa kan. Tapi kalau misalnya ada juga yang seperti tante saya hijrah ke Muslim. Nah tapi Dia mualaf. ya mualaf, tapi Oke. karena imannya dia sampai sekarang dia Masih fine berhubungan aja, baik lah ya. Heeh, kayak gitu. Jadi maksudnya dasarnya dia untuk hijrah tuh apa? Kayak Padahal di server gue nih, gue ngebela server gue nih. gitu. Iya, Sebenarnya di Islam sendiri, Sayyidina Ali pernah mengatakan begini, dia yang nggak seiman dengan elu, tapi kan masih satu. Kita masih bersaudara atas nama kemanusiaan gitu loh. Nggak perlu lu salahin, nggak perlu lu musuhin. iya, Gue juga agak-agak kurang. Kenapa sih tiba-tiba yang tadinya ada banyak sih. Kita bukan di sini, kita balik lagi sahabat Nusantara, kita bukan menyalahkan individu atau Iya. kelompok-kelompok tertentu, enggak. Kita hanya ingin menjunjung dan coba mengkampanyekan lebih lebih toleransi, lebih ini tuh Nusantara gitu loh. iya betul. Ini tuh bukan sekaku dengan apa yang mereka pahami gitu. Toh di negara Arab sendiri, di Jazirah Arab, di mana Islam pertama kali hadir, kayaknya nggak sekaku kita deh. Iya, Iya nggak sih? Iya. Kayak misalkan ada beberapa orang yang kurang sepakat dengan tagline kayak misalkan orang kafir aja gitu loh. Pertanyaan balik, orang kafir itu jenis tingkatannya ada berapa jenis? Kalian tahu nggak sih? Oke, itu pernah lu bahas kemarin ya? Gue agak kasihan soalnya kayak ngelihat, sorry to say, kayak misalkan apalagi yang tampilan mukanya nih yang bukan gaya apa, tapi yang jenis-jenis seperti Om ini nih yang sering-sering disalahin nih. Pokoknya dia bener-bener nggak salah aja udah. Karena kan dia agak-agak mirip ke satu etnis tertentu. Iya, oke. Om, ngerasa keganggu banget gak sih? Pasti. Pasti. Dan ya merasa terganggu lah setiap kali ada berkumpul dengan ini. Gua risih gitu ngerasainnya kalau lihatnya. Kayaknya gue judgement banget sih sama mereka nih. Jadi kayak gitu sebenarnya. Tapi sometimes gue juga bingung kenapa mereka tidak ingin bertoleransi dengan kita. Bukankah harusnya Setiap agama mengajarkan kebaikan, cinta kasih. Iya, harusnya kan kayak gitu. Iya. Nah, cuman kadang suka disisihkan apa yang nggak enak lah kalau jadi kayak Jadi dibatasin banget kayaknya ya. Iya, dibatasin banget. Ya Allah, sampai bilang minoritas loh. Iya, Kayak seolah-olah gue mayoritas salah besar gitu. Coba ditandain muka Omnya. Iya. Nah makanya gue tuh suka dengan bahasa sebenarnya hidayah kalau di Muslim ya. Kan tuh kayak bahasanya kata-katanya tenang gitu loh. Hidayah berarti lu dipanggil, Iya. benar nggak sih? Terpanggil. Terpanggil. Ya. Nah, Bukan kalau dipaksain atau iya. karena ada pangsa pasar. Nah Ya? itu kan bahasanya berarti kita sukarela. Ketika ada panggilan kita sukarela. Begitu juga di Kristen. Namanya panggilan. Tuhan memanggil kita. Berarti kita siap. Ketika kita dipanggil kita datang. Kita menerima. Jadi kalau kita motifnya sudah lain, kita pasti nggak akan menerima panggilan itu dong. Tapi kalau di Islam itu lu kalau belum dapat taufik itu lu nggak akan dapat hidayah, Mbak. Nah, Ibaratnya gimana ya? Katakanlah ini manusia. Ya selagi masih ada pemahaman atau keyakinan lu yang berbeda tadi lu pertahanin gak lu mau buang, gimana Tuhan mau isi yang baru gitu loh. iya iya. Kalau di Islam kayak gitu. Tapi biasanya hidayah dulu atau gimana dulu sih? Hidayah dong dari Kok jadi hidayah. banyak lu yang nanya ya? Gue hostnya lo di sini. Kita kan belajar dong. Kita kan Gue mau belajar. menggali nih apa sih keresahan kalian sebagai Iya, iya. konon katanya, kalau gue sih nggak melihat kalian sebagai minoritas. Iya. Kenapa? Karena pertama kalian
kita bertiga ini kita sama-sama manusia. Yap, betul. Yang kedua kita sama-sama lahir dan besar di Indonesia. Ya. Iya kan? Lah terus kenapa? Alasan apa sih kita harus bertengkar, harus kalian bisa merasa bahwa kalian ini minoritas dan gue mayoritas? Menurut gue itu nggak fair banget Iya. gitu loh. Tapi mungkin ada dasarnya kayak gini, itu adalah sifat dasar manusia, egoisme. Bisa. Egoisme dan ingin melihatnya secara legalistik. Secara ranah Beberapa sih ada yang begitu memang. legalis ya. Betul. Kalau misalkan yang ini salah, yang ini, jadi pengen sifat ngaturnya tuh tinggi gitu. Iya. Ngaturnya tinggi. Ini salah, ini nggak boleh ya. Di hari ini lo nggak boleh gini ya. Ini nggak boleh gini ya. Dan inginnya semua orang tuh ngikut gitu sebenarnya, ngikut dengan caranya. Nah, padahal kalau ditelaah lebih dalam ajaran agama tuh ya, sebenarnya kalau menurut gua sebenarnya indah, bagus indah. mengasihi semua orang kok seharusnya. Dan semua nabi-nabi dan rasul yang turun ke sini tuh gelarnya messenger kok. Iya. Bukan hakim. Nah, iya makanya. Iya kan dia nyamain pesan lalu dia mengajak kan? Iya. Iya. Mengajak loh bukan mengejek. Iya, mengajak. Iya dan nggak merubah yang tadinya non muslim jadi kafir dan segala macam. Iya. Itu terus yang diplesetin. Kayak seolah-olah gue ngerasa kayak kok gue orang Islam seolah-olah kayak menzolimi kalian gitu loh. Padahal nyari gara-gara si dia tuh bukan gua. Nah makanya kalau orang hijrah sometimes gue mikirnya gini ya. Pertanyaannya ke mereka nih yang hijrah, apakah pada saat dia meyakini sesuatu nih agamanya, dia udah pelajari bener nggak? Iya. Dia pelajari bener nggak? Kalau dia cuma kulit-kulitnya doang, nggak memahami kedalamannya, Oke. mungkin dia mencari sesuatu yang ketenangan di tempat yang lain. Dan begitu dia tiba di tempat yang lain, mulai menjudge yang ini. Padahal dia nggak tahu ajaran yang di sini mungkin juga bagus. Dan mungkin di sebelah juga kan begitu kan. Tergantung gurunya sih Om. Nah, tergantung. Kalau gue sih kebetulan kita nih ya, maksudnya di ajaran gue dan keluarga gue itu contoh paling dasar deh. Ketika misalkan kita sholat nih, pasti kita rebutan nih. Rebutan bukan buat jadi imam, tapi rebutan buat jadi jamaah. Sampai ngakal-ngakalin kita komat duluan biar nggak kita kebagian jadi imam dan segala macem. Artinya kembali ke yang tadi, sebelum kita nyampein dan gue di mana-mana pun waktu gue diundang jadi pembicara dan segala macem, gue nggak pernah mau bicara di luar pengetahuan gue. Iya, betul. Jadi yang selama yang gue tahu gue akan berani ngomong dan itu pun gue harus milah-milih nih Om. Bahasa mana yang kira-kira nggak akan menyinggung satu sama lain. Baik dari yang sesama muslim maupun yang non muslim. Karena kan tagline kita balik lagi. Kita kan mau menjaga keutuhan negara kita nih. Iya. Jangan sampai kita tercerai berai dan gue sampai sempat berpikir apa jangan-jangan ini salah satu cara modifikasinya Davide Tempera yang baru yang sekarang nih. Kan kita juga nggak tahu gitu. Iya. Yang tadinya kita rukun-rukun aja, adem-adem aja, mulai nih dimainin lagi politisasi agama dan segala macem. Ya gue kurang happy sejujurnya. Iya. Karena yang tadinya kita biasa ngobrol bareng kayak gini kan, kita biasa ngopi apa dan segala macem, tiba-tiba harus kayak gue punya agama lu punya agama membatasi. Ini nggak adil bener. Iya dong. Iya. Kadang gue suka mikir, suka ngobrol sama teman-teman juga ya. Kita nih oke lah, kita sama-sama gila-gila surga nih. Cuman nggak mau gila-gila mati juga, mau buru-buru mati gitu ya. Kan ada yang ngatur ya. Mau mati itu ada yang udah diatur ya kapan kita mati ya, kapan kita harus jadi baik Dan sama itu semua pasti orang. lah. Iya. Nah, iya. Itu pasti kok. Iya kan, sekarang gue tanya, lu semuanya siapa? Allah, ya sama, gue juga Allah juga. Kan kita sama-sama ke Allah juga. Nah Iya. itu udah agak sempet dialog agak strong itu bukan strong maksudnya agak keras juga tuh. Jadi ini orang terlalu fanatik ke Arab-Araban lah, ya kan? Kayak yang tadi Om bilang, gue bilang memang ada beberapa agama lain yang di luar agama kita itu menganggap Tuhannya memang Allah juga. Iya. Pertanyaan dasar gua, kalau memang lu kekeh dibilang Allah itu kan dia memaknai Tuhan itu hanya mungkin dia masih sebatas dari pelafalan atau nama ya, maksudnya terkunci di selevel nama maksud gua, ngerti ya? Jadi ketika gua tanya balik, Allah tuh terjemahnya apa sih? Allah. Iya. Allah. Kalau misalkan kan dia bilang itu ke bahasa Arab, kita harus mengimam ke barat dan segala ke Arab dan segala macam. Sekarang gue tanya balik, Allah itu bahasa apa? Dibilang bahasa Arab. Kalau memang bahasa Arab, kenapa Allah itu nggak bisa ditransliterasi menjadi bahasa Indonesia? Bener nggak? Iya, menjadi Allah aja. Oh, misalkan di Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Loh kok Allah lagi? Mulai nangkep kan? Iya, oke. Dan tiba-tiba dia agak kesel tuh. Pokoknya tiba-tiba langsung nyalain gue kan. Pokoknya Islam Nusantara sesat. Muslim Nusantara nih begini. Lah, kok jadi Muslim Nusantara dan Islam Nusantaranya lu salah-salahin gitu. Nabi nggak cinta dengan tradisinya dia, nggak terlalu fanatik dengan budayanya dia.
Loh kalau Nabi nggak terlalu fanatik dengan budaya dia, kenapa dia pakai gamis ya? Iya juga. Iya sih. dong. Iya. Iya. Toh emang Tuhan peduliin banget apa tergantung, wah nih lu harus pakai gamis, harus pakai peci biar syar'i dan segala macem. Sejak kapan tuh pakaian punya agama? Iya benar. Jadi label gitu ya. Ya karena ada beberapa temen gue yang kebetulan memang etnis keturunan ya, maksudnya Chinese. Ketika dia sholat langsung diselesain om. Maka orang-orang kayak om ini kalau dia tiba-tiba masuk masjid gue agak deg-degan sebenarnya. Beneran. Dia orang diusir nggak ya? Sorry tuh saya. Dan ternyata dia juga mulai nggak nyaman. Ini dia belum masuk masjid loh. Masih di seputaran internal kantornya aja. Betul. Aduh, ini sebenarnya peran penting itu yang harus ngejaga cuman kita atau gua nih yang dari golongan muslim aja atau dari kalian harus ada juga nggak sih? Ya pastinya lah. Ya pasti, kita juga ya kalau kita juga mengajarkan cinta sesama, nggak ada membedakan apa ya, harus menjadikan dan sebagainya itu nggak gitu juga. Karena gue pribadi punya prinsip begini. Gue percaya dengan Nabi Isa, Yesus sendiri. Dan kalau di sisi gue percaya bahwa dia juga Allah. Tetapi Isa sendiri itu sebenarnya tidak beragama. Tidak beragama pada saat itu dan hingga sampai sekarang nggak ada agamanya. Maka siapapun ya boleh aja gitu. Ya Allah. Mungkin bisa jadi kalau dia bilang begini, mungkin Nabi Isanya bilang gini, ya serah deh, yang penting lu nyembahnya Allah. Gue cuma nganter doang. Itu kembali ke keyakinan masing-masing ya. Gue nganter ke bumi ini datang yang ditiupkan oleh Roh. Kayak gue nyampein pesan. Nih cara hidup gue begini. Ditampar pipi kiri, beri pipi kanan. Orang ini marah-marahin udah kasih memaafkan. Itulah cara hidup manusia. Betul. Sebenarnya yang diajarkan baik dan gue yakin Dan agama agama lain juga. juga mengajarkan itu kan. Sinonim dari agama juga sebenarnya cara hidup juga kan. Salah Nah, satu iya. definisinya kan. Iya. Terus kalau misalnya kita sama-sama ingin ke surga, ya kenapa kita harus ya jangan sampai tadi gue bilang gila-gila surga, Gila-gila surga. mau harus berantem Udah, dulu. pertanyaan dasar gue begini. Lu ngotot buat mau ke surga, emang lu kenal sama yang punya surga? Iya, punya Lu koneksi punya orang dalam. dalam. Makanya Nah, iya. itu juga sih yang gue bingung juga ya sama di Indonesia ini banyak banget soalnya kan kayak ini kafir bla 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 gitu lah. Nah gue bingung, semua orang percaya Tuhan tuh di surga, bener nggak sih? Semua semua percaya, semua agama percaya. Itu kita kembalikan ke netizen dan halayak Iya kan, ramai lah. iya kan, itu kan kita percaya surga ada, kita percaya Tuhan tuh di atas, nggak di bawah ya nggak sih? Terus cuman kalau tiba-tiba kita dibilang Kalau gue sih nggak percaya di atas, jauh amat di atas. ya dimanapun itu dimanapun ya kan berada, kita percaya kan kalau kita berdoa kan ngadepnya ke atas atau bagaimana ya kan? Itu bentuk aja. Iya, kita semua percaya, semua agama itu percaya adanya Tuhan, tapi pemahaman kita adalah mungkin bentuknya Tuhan bagaimana gitu beda-beda ya kan kayak Itu kan kembali kepada kembali kepada Artinya kepercayaan kita masing-masing. orang ngebangun keyakinan itu kan berdasarkan mungkin ya kalau yang dari yang gue pelajarin ini, gue meyakini agama Islam ini agama yang baik ketika gue ngeliat guru-guru gue. Iya. Dia lebih mengedepankan perilaku, adabnya, akhlaknya, sopan santun dan segala macem. Itu yang lebih dikedepankan karena mereka berpatokan bahwa agama dan ilmu yang gue pelajarin ini mengarahkannya ke sana. Iya, betul. Gitu loh. Dan ternyata yang gue pelajarin juga itu yang membangun keyakinan seseorang. Nah kan akan jadi lebih bahaya nih ketika keyakinan tadi mulai dimodifikasi oleh beberapa oknum untuk kepentingan pribadi dan golongan mereka, tapi yang menyeret-nyeret agama untuk kejahatan tadi gitu. Iya. Untuk itulah makanya kan kita harus jadi kita beragama tapi yang moderat. Moderat kan nggak berlebihan, nggak berkekurangannya juga. Kita Jadi, fleksibel. Iya. Fleksibel ya. Karena apa yang kita pelajari ya dari Ini itulah Indonesia dasar loh. kita. Betul. Ini bukan Arab, di Arab sendiri aja kan banyak ragam agama. Iya kan? Iya. Dan sampai ada yang bilang salah satu fresh graduate juga. Tapi udah gak lumayan senior lah fresh graduate-nya. Dia bilang cinta tanah air nggak ada dalilnya. Itu di-cut ya yang tadi. Kok nggak ada dalilnya loh? Terus saudara-saudara kita di Palestina setengah mati mereka perperangan nih buat ibadah aja nggak tenang dan nggak nyaman. Kalau yang dibela bukan tanah air apa gitu loh? Iya betul. Iya kan? Iya. Loh almarhum Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sendiri, gue sering ngutip ini dan gue sampai jadiin di apa kaos kita. Nanti kalian kita kasih kaos lah. Asik. Iya, Itu iya. apa quote-nya Lip? Gue coba mau nge-trace editor gue, masih ingat nggak quote-nya?
Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak kok tidak sama? Tidak. Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak saling berseberangan. Tidak Keduanya saling saling menguatkan gitu Oke. loh. Artinya agama dan nasionalisme itu ya memang menjadi satu keharusan. Dan Iya. sebelum jauh-jauh mereka nih geng-geng yang anak sekarang ini teriak jihad dan segala macem, Mbah Hasim udah lebih dulu coy. Sampai bilang hubul waton minal iman. Mencintai tanah air itu bagian daripada iman. Waduh. Artinya dia nggak ngelihat sekelompok etnis, kelompok agama-agama tertentu, enggak kan? Iya. Artinya kita diajak cinta negeri ini, Cinta tanah air, kita cinta menjaga tanah air. persatuan. Terlepas dari apapun Agama keyakinannya. dan Iya. suku kalian masing-masing kan gitu. Itu harusnya yang memang kita junjung tinggi ya sebenarnya. Iya. Kita jalanin Iya. tuh kayak gitu. Dan gue sering campaign kayak gitu ya masih sering disalahin om. Wah ini mulai agak-agak belok dan segala macam. Terserah lu lah. Yang penting Tuhan Tuhan gue nggak sama udah gitu aja. Ya, tapi sekarang emang di sosmed lagi perang banget tuh yang Iya, itu. dulu. Cuman gue bingung kan kita tuh kita bangsa Indonesia, kita rakyat Indonesia, KTP Indonesia, Oke. lahir di Indonesia, besar di Indonesia, cari makan di Indonesia, kemungkinan mati pun di Indonesia. Tapi kita berantem sama saudara kita sendiri ngomongin negara lain, ya nggak sih? Iya. Itu agak aneh sih. Iya itu kan nggak mereka nggak mikir banget nggak sih kalau kita yang pecah di sini yang rugi juga nanti kita kalau kita perang yang rugi kita kalau kita pun dikirim ke manapun itu kan cost juga buat negara kita Dan rugi juga nggak sih kitanya Dan balik lagi dengan lu turun ke lapangan, demo-demo di jalan, apalagi masa pandemi kayak gini. iya Lu nggak berperan banyak buat Palestina kok. iya Lu jadi wabah baru bisa jadi. iya bener yang ada merugiin kita juga kan Artinya lebih banyak mudorotnya kan? Mudorot Iya. maksudnya bahasa Indonesia itu lebih banyak kerugiannya kan? Dan itu bisa berdampak kepada kalian juga. Iya, Itu nggak zolim lagi. nah makanya harusnya kan kita lebih mikirin ya kita dulu aja ya nggak sih kita di negara Gue kita nggak mulai sendiri happy juga karena gue sendiri yang bukan cuman gue sih, kebetulan juga banyak teman-teman gue apalagi yang basically mereka memang nadlin ya, apa orang NU. Oh, oke Ada beberapa oknum di antara geng-geng kalian nih yang ngikut-ngikut ngerame-ramein gitu loh mbak. ya pasti ada Ada om. iya Ngikut ngeramein. Ngikut ngeramein isu wah jihad lah ini dan segala macam terus tiba-tiba pakai iketan Palestina atau iketan yang ada lafaz kalimat tauhid dan segala macam. Nah itu dia kan maksudnya kalaupun dikirim ke sana mau ngapain kita? Itu kan bukan perangnya kita, bener nggak sih? Gue gak ngerti sih. Mau cuma sekarang tapi it happen gitu loh. Sampai kemarin juga pas gue ikut yang apa namanya ngopi daring itu yang bela negara itu juga dibahas. Sekarang itu memang Oh iya, sorry mbak gue potong biar Oke. gue kasih informasi sedikit ke netizen bahwa Mbak Jessie ini salah satu pegiat literasi toleransi dan bela negara juga. wih, salam bela negara mana nih kameranya? Kameranya ada Salam bela banyak. negara. Ya, mantep ya. Iya, karena Apa yang buat lu terpanggil? Pertama lu cewek lu. iya. Nah, karena berangkat dari sosial media itu yang gue lihat kan. Gue baca-baca Kita sering ribut gara-gara itu ya. Iya, gue Dan sering lu baca. nyalain gue, rese Iya, lu. karena lu terlalu frontal di dia itu menurut bukan gue ya. frontal, gue ngebela pertama. Kalau lu ngebela agama lu dengan cara menyalahkan orang lain, ya gue juga nggak mau dong agama gue dipakai untuk nyalain orang-orang lagi. Iya, tapi apakah itu baik? Maksudnya dengan cara frontal juga itu baik? Kan Maksudnya gue apa nggak tuh? frontal. Kadang-kadang lu frontal kita jangan juga bikin, gampang. jangan bikin integritas lu. Oke, siap. Itu di pihak lu kok tenang. Ya jadi berangkat dari situ gue kalau baca-baca komen tuh miris juga gitu. Kadang-kadang gue terpancing juga. Cuman kalau gue bilang kalau misalnya gue bales gue itu gue sama aja dong. Gue sama juga dengan nggak cinta dengan negara gue sendiri. Gue sama aja keras provokator. masalah. Iya. Jadi gue kadang-kadang gue cuma kalau misalnya ada komen-komen nggak benar itu gue paling langsung tulis hashtag salam bela negara NKRI harga mati. Karena menurut gue ya di sinilah hidup kita gitu loh. Kita bukan bicara masalah soal kehidupan buat pribadi kita juga. Iya. Kedepannya bagaimana anak cucu kita nanti Itu misalnya, dia yang ya kan? dipikirin tadi. Kayak gitu. Kalau misalnya kita udah mulai dari sekarang sudah lihat deh anak Kan sekarang gak kan. lucu ya nanti ketika anak gue gede, terus anak gue main misalkan nih, sampai sempat punya waktu dan panjang umur, ya mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya. Amin. Terus main nih kita anak-anak kita main ketemu bareng, lah kita bapaknya aja akur-akur aja di sini kan. Iya betul. Nggak taunya Anak kita musuh-musuhan kan gak lucu Iya. gitu loh. Nah itulah yang pemerintah. Ini yang kita jaga sebenarnya. Iya. Itu juga lah pemerintah
program pemerintah saat ini kan. Oh, program itu ada di pemerintah. Ada program Oh, bela gitu. negara, itu ada PP-nya loh. Tunggu ya, gue mau nyontek dulu nih. Karena gue Udah disiapin loh, sudah dong, mana nih programnya? Jadi Ada itu Sobat program. Nusantara ternyata Mbak Jess ini Nih. emang masih newbie banget ya. Iya, newbie. Dari beberapa pemateri kita nggak ada yang buka handphone loh. Ya, karena gue takut salah kalau jadi dalam peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara dan untuk komponen cadangan. Oke. Karena kenapa pemerintah itu mengajak untuk anak-anak muda khususnya untuk ikut komponen cadangan, karena kayak gitu, karena yang sekarang dihasut adalah anak muda ini, ya Betul. kan. Sekarang gini, mereka lebih ngerti konflik Palestina Israel daripada coba Pancasila. Hafal nggak? Undang-undang dasar juga ya. ada yang tahu nggak? Iya kan? Kalau gue lihat di sebagian di TikTok, gue lihat ada yang suka nanya tuh, Pancasila sila keempat apa? Oh, yang nanya-nanya bocil ya, nanya-nanya Iya, bocil ya ya. kan? Kayak gitu. Bahkan foto-foto pahlawan kita juga mereka nggak tahu. Betul. Presiden kedua tahu nggak? Nggak tahu. Anak sekarang taunya Palestina lawan Israel, Israel gempur Palestina. Mereka bahkan tahu korban-korbannya berapa. Tapi mereka nggak tahu presiden kita yang kedua siapa. Pancasila nggak tahu. Itu ideologi Segitu bangsa. parahnya ya. Nah, Ini yang salah di mana ya? Jess? kenapa? Salahnya di mana? Ini salah TikTok atau gimana? Dia salah TikTok nih. Iya. Kalau kata bahasanya Alif itu apa sih? Bocah apa? Bocah FF. FF FM. Iya, Itu makanya. omongannya dia tuh gue nggak ngerti. Nah, tapi ini berangkat juga dari agama dari agama kita juga masing-masing. Kalau kita agamanya kuat, agamanya kita baik, itu salah satu contoh bela negara menurut gue. Betul. Ya kan? Nggak Dan perlu jauh. lucunya lagi, anehnya ya, entah dari orang yang satu agama dengan gue, mungkin kita beda paham ya. Dan gue pernah sekali ngalamin sih, makanya gue agak terkejut juga dengan yang berbeda agama yang memang kebetulan satu aliran dengan kalian itu, tiba-tiba ngeliat kita rukun akur begini tuh mereka nggak happy loh. Lah, pertanyaan gue, suwe lu. Kan gue belain lu nih. Iya, makanya. Iya kan, kita bicara atas nama kemanusiaan, kok Iya. lu malah nyalain gue balik gitu. Tuh orang kayak gitu gimana tuh? Nah, gua nggak paham cara berpikirnya kayak gimana. Asli gue gak ngerti. Kalau gue kan nilai yang satu geng sama gue nih bocah ngajinya kagak tuntas begini nih. Nah, kalau dari kalian gimana tuh orang-orang kayak gitu? Cuma kalau gue lihat juga ya, kalau gue lihat ya, dasarnya kalau kebanyakan gue mengkritisi agama gue sendiri dulu aja ya. Kadang-kadang kita tuh Hati-hati lu di demo lu. Iya, nggak Nggak ada yang demo. kalau kita ngebahas agama, kadang-kadang di gereja pun mungkin kita sudah nggak ngebahas Alkitab lagi, isi Alkitab. Betul. Alkitab itu dari Kejadian sampai betul Wahyu. aja gue. Ya kan? Alkitab itu dari kejadian sampai Wahyu. Kita pernah nggak sih bener-bener ngebahas nggak jauh-jauh dari Alkitab? Enggak, jarang banget ya nggak sih. Kita kebanyakan udah agak melenceng, kadang-kadang udah nyampur ke politik, ada aja politik dimasukin, sehingga itu udah mulai ngaco tuh pembahasannya, makin dengan pemikiran-pemikiran pribadi, ya Oh, kan? kalau gue Dengan terbalik. pendapat pribadi. Kalau di Islam begini, banyak orang yang selalu bilang nih tagline ini, kembali ke Quran dan hadis. Widih, keren banget kan, gila. Iya, maksudnya kenapa? Loh, gue untuk memahami Quran aja kita memang butuh panduan hadis kan, Ya. agar lebih mudah. Tapi dengan itu aja cukup? Enggak. Kita masih butuh beberapa referensi kitab karya ulama lagi, pendapat-pendapat ulama lagi. Maksudnya ada beberapa step lah. Iya. Nggak serta-merta kita main tafsir-tafsir aja. Berarti kalau kita main tafsir kayak gitu, itu tafsir kita dong. Iya. Tafsir sendiri. Iya dong. Iya. Lah balik lagi, tafsir yang lu belain ini tafsir manusia kan. Iya. Kita nggak bisa begitu dong. Kita harus runutannya jelas, dan gue yakin, seyakin-yakinnya setiap agama itu pasti mengajarkan kebaikan. Betul. Pasti yang dijunjung tinggi pertama nilai toleransinya dulu. Ya. Iya dong. Nah, orang-orang yang tadi yang kayak lu bilang itu gue agak terkejut juga baru denger yang begitu. Oh, ada yang begitu ya? Iya, ada lah. Soalnya sekarang gini ya, semua kayak Kristen, kita kan namanya juga Kristen, pengikut Kristus. Harusnya yang kita ikut adalah Yesusnya. Oke. Ya kan? Contoh teladan beliau selama di bumi ini apa gitu loh. Apakah Yesus menghakimi orang? Enggak. Apakah Yesus membeda-bedakan orang? Enggak. Bahkan ada di Alkitab juga dikatakan Yesus itu bergaul dengan orang yang berdosa. Iya. Ya kan, Iya, orang pemungut cukai. Kayak gitu. Jadi Yesus sendiri nggak membeda-bedakan. Nah, kita sebagai pengikut Yesus, sebagai mengaku-ngaku Kristen, harusnya kita mengikut. Nggak menjudge orang, nggak melabel orang dengan oh ini. Nggak seperti itu.
Jadi mungkin gua kalau gua mengira-ngira ya, zaman sebelum Yesus itu, Oke. sebelum Yesus itu ditiupkan si Bunda Maryam itu jadi dari roh kan, kemudian dia lahir. Itu kita itu ketemu dengan, dalam bahasa kita tuh Allah yang kejam. Jadi itu Allah yang kejam itu kalau lu salah mati. Jangan berzina mati, jangan membunuh hukumannya mati. Kalau misalkan ini lu potong gitu ya. Horor amat. Iya, itu horor zaman itu. Tapi begitu, contoh misalnya ini kayak laki-laki misalkan inian sendiri gitu ya, main sendiri itu, maka dia akan najis sampai matahari terbenam. Jadi apa yang dia sentuh itu akan jadi najis. Contoh kayak gitu-gitu tuh. Jadi Tapi itu ajaran baku dalam agama kalian. itu ada di Alkitab. Iya, itu ada dalam Oke. Dalam perjanjian lama itu ada, tertulis sampai sekarang di kitab itu juga ada. Oke. Maka itu najis. Itu masih disebutkan najis. Tapi berbeda dengan ketika Yesus datang di bumi ini, dia mengajarkan toleransi tadi. Iya. Toleransi dalam artian mengasihinya. Oh, udah bukan hukum lagi, tapi bagaimana cara hidup untuk mengasihi kita sama nih. Lu nggak boleh menghakimi orang lain. Jangan menghakimi supaya lu nggak dihakimi. Iya. Itu di kitab ditulis juga kayak begitu. Jadi Kayak hukum timbal balik lah ya. Iya, jangan. Jadi lu harus berbuat baik. You get what you give. Ya, Iya kan? Lu berikan kebaikan, maka yang datang juga akan kebaikan semuanya. pasti. Dan di Islam pun begitu, lo ngasih 1 kebaikan, Allah ganti 10 kebaikan malah. Nah, lebih itu banyak benefit bener. gue. Iya. Jangan masuk server gue. Iya. Server tuh harus beda-beda. Orang tuh kan ada yang ngotot. Pokoknya lu kalau mau selamat masuk server gue. Di. Dalam hati gue suwe namain saingan gue lagi aja. Lo gue aja belum tentu selamat kok. Lu ngajak-ngajak orang. Tapi kan server harus beda-beda ya nggak sih? Nggak boleh satu. Kalau satu dihancurin selesai. Tapi kalau iya overload ya kan ini orang IT nih. Tiba-tiba harus Server nyari terus di bugsnya ada di mana. Itu kerjaan gue yang lama, Mbak Jisi tahu lah itu. Iya. Anak ini ya, kesan ya. Ntar kita sensor. Tapi gue sih lebih concern ke cara hidup lah. Iya. Oke, Cara betul. hidup Setuju kita gue itu adalah bukan dengan hukumnya, tetapi Iya. dengan Hukum kita jadikan panduan. hukum Iya. panduan, benar. Hukum bukan panduan, tapi Bukan kita jadiin alat untuk senjata menjatuhkan orang lain kan. Betul. Iya, dengan iman kita tumbuhkan menjadi satu cahaya kan, jadi terang buat yang lain. Ya siapapun, ya kita jadi terang aja sama Di yang Al-Quran lain. juga Jadi jelas enak. kok berlomba-lomba dan berbuat kebaikan. Nah, itu udah benar. Iya. Sama di kita juga ada. Itu kan Quran ya, bener lah, yang salah dari gue pasti. Iya kan? Pokoknya gue nggak membela diri di sini. Pokoknya yang bener bagian Tuhan, bagian Quran, yang salah bagian gue. Siap. Silakanlah kalian hujat saya. Silakan. Berarti dari hasil diskusi kita tadi ada beberapa poin penting yang kita mention juga ya, Mbak. Iya. Ya. Artinya toleransi itu penting dan kita harus membangkitkan khususnya untuk kalangan milenial dan Gen Z nih. Mereka biar lebih aware terhadap negerinya mereka, terhadap bangsanya mereka, nggak mudah dipecah belah karena kan mereka anak-anak kritis nih yang memang masih Iya. aktif belajar nimba ilmu kan. Usia-usia kritis tuh. Jangan sampai mereka dapat pemahaman yang salah lalu mulai masuk nih virus-virus kebencian, mulai dari yang satu golongan dan lalu mulai meluas kepada golongan-golongan yang lain. Mudah-mudahan dengan mereka sering dan kita juga sering campaign seperti ini, Allah kasih kemudahan, Tuhan kasih lancar dan sampai pesan itu kepada mereka. Mungkin Ya. Amin. dari Mbak Jessy maupun Om Rinton ini punya closing statement untuk generasi milenial dan Gen Z kita dan khususnya untuk masyarakat luas ya. Ya kalau dari gua sih untuk generasi milenial kayak kita dan teman-teman sekalian tuh jadi apa ya? Jadi cahaya lah dalam kehidupan. Jadi cahaya tanpa memadamkan cahaya yang lain. Betul. Iya. Aku jadi gue namanya. Iya kan. Nggak apa-apa. dong, iya kan. Jadi apapun yang kita yakini pasti kan yang kebaikan itu yang dihidupkan supaya itu Outputnya harus kebaikan lah. iyalah. Iya. Buat apa sih ya kan kalau kita menjudge toh sama-sama kita juga pengen ke surga kok. Iya. Dan tiba saatnya ya kita akan ke surga. Tapi kan tergantung apa yang kita sharing dalam kehidupan. Ya, makanya input tuh dengan yang positif-positif lah.
Yes. Oke, dari duta bela negara. Wih, berat nih. Oke. Pede sekali. Iya dong. Kan gue walaupun usia nggak milenial, tapi jiwa milenial. Nyentek kan lu kelihatan. Oh iya. Jadi teman-teman milenial semua, ya kan. Jadi kita tuh jangan sampai kita terpecah belah. Waktunya kita untuk perkuat iman kita, bener dong. Betul. Perkuat iman kita. Terus udah gitu memperluas wawasan kita dengan hal-hal yang baik, positif. Terus udah gitu kita bangun kreativitas kita, apapun yang kita bisa bangun untuk negara kita sendiri. Sehingga kita siap untuk bela negara. Bela negara. Dahsyat. Salam bela negara. Salam dahsyat luar biasa. Iya. Yes. Buat penutup, kalau boleh nambahin, kalau boleh. Boleh banget. Dari konten yang tadi barusan kita posting di Instagramnya Muslim Nusantara. Oke, Jadi Muslim ada Nusantara ya. salah satu quotes lah dari Khatib Am PBNU Kiai Haji Yahya Holil Stakuf. Beliau mengatakan Islam hadir sebagai rahmat untuk seluruh alam, bukan hanya untuk Islam saja. Kita harus menunjukkan bahwa Islam hadir bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Amin, mantap. Tuh lu lihat Amin, ya, luar handphone biasa juga. banget. Jadi lihatnya di mana tadi Instagram apa? Di Instagram @muslimnusantara. News. Berintara, Oke. Nusantara. Oke. Hanya Siap. follow deh. Follow ya. Follow deh. Follow. Tapi udah subscribe YouTube kalian loh. Kalian juga jangan lupa subscribe channel YouTube kita karena nanti kita akan ngedatengin pemateri-pemateri dan narsum yang Siap. kompeten lah. Banget. Mantap. Itu insya Allah keren dan kalian nggak perlu tahu budgetnya berapa karena kita bukan buzzer. Oke, cukup sekian dari kita. Terima kasih Mbak Jessi, Om. Oke, thank you. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.